Nah, sekarang saya mau membahas tentang ini ya, meteran sudah. Nah, ini ya, meteran kan Anda teman-teman udah tahu ya untuk mengukur jarak. Jarak itu bisa diukur dengan meteran ya. Jadi tukang gambar juga punya meteran ya. Tuh. Ini berapa ke sini? Nah, ini sebesar 185. Nah, kita klik ke sini juga ada nih. Ini 289. Nah, jadi tinggal klik aja di mana mau gambar. Nah, dan ini bisa dihapus ya. Jadi fungsi meteran ini bisa jadi alat bantu, garis bantu bisa dia. Jadi garis bantu bisa tergantung untuk digunakan apa. Jadi bisa sebagai untuk acuan juga bisa, seperti ini nih misalkan ini ya, kita pengen sampai sini. Nah, bisa. Jadi meteran itu bisa sebagai alat ukur dan acuan kerja atau aturan jarak, acuan jarak yang kita inginkan ya, seperti tadi saya contohkan. Terus meteran sudah, terus ini ya, ini alat untuk memberi material ya, contohnya seperti ini, kita kasih warna. Nah, ini karena saya grup ya, jadi dia oh ini mungkin ini oh ini belum saya seleksi. Nah, ini kita bisa ngasih warna sesuai keinginan kita, warnanya mau seperti apa. Bisa kita ganti warna ini, kita ganti warna ini. Nah, tergantung selera kita maunya yang mana. Dan ini bisa diedit ya, misalkan kasih ketik warna biru nih, biru. Nah, ini kita ketik aja biru, tapi bisa dirubah juga. Nah, tinggal dirubah. Ini baru berupa warna, tapi kalau teman-teman pengen warna jadi material, bener material, Anda bisa ke sini ya, tinggal cari materialnya mana yang dipingin, misalkan kulit ya, atau ini ya. Nah, langsung dia berubah. Nah, bisa dipakai atau tidak nih. Kalau tidak mau dipakai ya kita gini, kalau mau dipakai kita hidupkan yang mana tadi. Nah, ini ada berupa tadi itu. Nah, ini adalah ukurannya ya, ukuran dari perbandingan ukuran dari material ya, skalanya ya, skala material ya. Nah, kita bisa dari sini juga bisa. Nah, kalau saya lebih senang dari sini, diperbesar ya. Nah, atau misalkan kita mau ganti ini, yang ini nih, kita ganti misalkan kasih ini, salah. Kalau kita salah, cukup tekan Ctrl Z ya. Jadi itu untuk kembali ke perintah yang sebelumnya. Ini karena kepilih semua. Nah, kita misalkan ini ya. Nah, kita tinggal ini lah, misalkan lah. Ini kita tinggal bisa besarkan lewat sini, bisa nih 200 ya. Nah, ini 200, kita pilih 200 seperti ini. Atau misalkan kita ini ada yang horizontal dan vertikal ya, untuk besarnya. Tapi kalau kita hanya satu sisi, misalkan mungkin jangan material ini ya, yang lebih jelas ini nanti material yang material yang nah inilah
kita pakai ya. Nah ini kita kalau rubah ini misalkan jadi 50 ya, ya ini otomatis yang bawahnya pun rubah nih, ukuran bawah kita kasih 70 dia rubah juga, jadi kayak sudah tersetting ya, terkunci ya. Jadi yang bawah ini berubah nih, kita kasih lebih kecil 20 dia juga rubah juga. Nah gimana supaya kita atur bagian atasnya saja nih, yang ininya saja kita rubah, bisa kita kuncinya kita buka, kita rubah misalkan 100 ya. Nah 100 jadi seperti itu. Yang ini tidak ikut dengan perubahan yang di atas itu 50. Nah, dia ini tetap terkunci, jadi hanya rubah di dimensi yang sampingnya saja gitu ya, jadi agak mengecil dia, tapi yang lebarnya rubah, tapi ketinggiannya tuh sama ya. Atau kita misalnya atau sebaliknya ya, kita tinggal kontrol saja, kontrol Z. Jadi tapi kontrol Z nya ini dia tidak terus-terusan, jadi ada berapa kali perubahan baru bisa. Nah ini misalkan 200 ya, nah 200 ya. Nah gimana kalau misalkan yang ini jadi 100, Anda bisa lihat ya, nah seperti ini, atau 90 nah seperti ini. Jadi yang rubah hanya yang bagian bawah saja nih. Nah kalau ingin kita kunci sudah, nah baru kita bisa rubah-rubah lagi. Nah, Anda bisa coba sesuai yang Anda mau di sini, dicoba-coba, karena nanti Anda banyak coba-coba material yang pasnya, skalanya itu segimana, disesuaikan dengan objeknya di sini gitu. Itu untuk masalah material ya. Dan ingat yang saya bilang tadi itu, bahwa jangan sampai ini terbalik ya, jangan sampai ini terbalik, karena kalau terbalik itu dia nanti efeknya, walau tampilannya misalkan seperti ini ya, tadi ini seperti apa sih, nah ini seperti ini ya, terus kita balik ya, reverse, nah ini kan belakang, kita timpa bisa nih. Jadi kalau di SketchUp nggak masalah untuk depan belakang, kalau sudah dikasih material, kasih warna itu tidak banyak pengaruh, tapi nanti bakal banyak pengaruh pas saat render ya. Saat render itu pengaruh untuk muka dan belakang. Biasanya pengaruhnya untuk refleksi ya, jadi dia tidak bekerja dengan sempurna ya. Jadi hindari untuk material yang paling belakang. Jadi usahakan tuh material tuh bagian mukanya semua pas saat render, kecuali Anda hanya bekerja hanya di SketchUp ya. Tapi kalau untuk render usahakan Anda cek dulu untuk depan dan belakangnya. Dan ini satu lagi, ini fungsi pan, ini tangan pan, dia untuk menggeser ya. Jadi Anda mau geser kemana bisa. Kalau untuk zoom tinggal Anda putar scroll mouse ya, atau zoom seperti ini juga bisa. Tapi saya lebih condong efektifnya di mouse, tinggal putar-putar. Dan untuk kamera tuh Anda bisa sesuaikan. Nah ini Anda bisa coba-coba juga, nanti Anda banyak pakai ini juga, tapi tidak terlalu. Nah ini zoom. Nah ada juga zoom extend ya, zoom extend zoom extend. Nah biasanya zoom extend ini kalau misalkan bidang gambar Anda, modeling gambar Anda sudah sangat kompleks, sehingga pas Anda zoom ini seperti nanti ini tuh agak terbuka ya, gambarnya tidak seperti terpotong. Anda cukup
eh, ketik pilih zoom extend ini. Nah, mudah-mudahan bisa normal kembali gitu. Nah, ini zoom extend ini untuk mengambil modeling dari 3D warehouse. Ini extension warehouse, ini biasa untuk penginstalan penginstalan plugin untuk yang mendukung SketchUp. Terus ini untuk move object, Anda sudah tahu. Ini extrude, ini rotator ya. Nah, ini untuk push pull, tarik menarik. Ini tarik menarik yang sering digunakan di paling sering digunakan di SketchUp tuh ini ya. Untuk rotate juga. Jadi umumnya nih semua tool yang ada di sini sering terpakai ya. Nah, itu banyak terpakai, terutama extrude ini sering push pull. Kalau di AutoCAD itu extrude ya, kalau di ini push pull. Nah, ini rotate. Nah, sudah saya jelaskan yang sebelumnya untuk merotasi itu seperti apa. Terus juga, nah ini follow me ya. Untuk follow me ini seperti ini teman-teman. Ntar saya jelaskan ya. Misalkan seperti ini, taruhlah ini ya, ini hilang, kita ganti saja. Ini follow me, misalkan kita pengen gambar plane ya, gambar plane. Misalkan ini ya, ini tinggi 10 ya, plane 10. Kita ini ketebalannya misalkan 2 cm, terus ke bawah ya. Nah, kita gini, kalau misalkan nggak bisa, kita nggak nemu, kita giniin saja. Karena kan kalau kita gambar cepat nggak ketemu, kita langsung ambil jalan pintas. Nah, terus kita coba taruh di mana ya. Ini kita harus sejajar nih. Kalau kita copy juga bisa, itu kan. Misalkan kita udah jadi beda ininya, kita mau edit sendiri, kalau kita mau edit lagi, kita copy saja. Jadi yang di sini tinggal hapus. Misalkan kita bentuknya plane-nya begini ya. Nah, atau ya begini boleh. Tapi untuk yang di sininya begini. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, kita copy aja, nggak masalah. Nah, kita extrude, kita follow me di sini. Jadi ini kita klik, klik, kita ikuti garis yang melingkar, yang kita mau dilalui sama plane tadi. Nah, sampai kita bertemu ya. Nah, ini bertemu. Sekarang cari yang pertemuan yang sempurna. Nah, seperti ini sempurna. Kadang suka ada yang tidak sempurna. Nah, ini tidak sempurna ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira sebelum diklik tuh cari posisi yang buat pertemuan itu sempurna seperti ini. Nah, ini sempurna. Atau bisa juga seperti ini teman-teman. Coba ya. Nah, seperti itu. Kita ambil acuan seperti tadi, acuannya ini, karena kan kita ingin di belakang ya, di sini. Nah, ini besaran ini sama, jadi kita bisa pakai acuan ini.
klik mana yang mau di follow me. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu fungsi follow me ya. Jadi bisa mempermudah kita untuk buat sesuatu yang profil-profil, biasanya untuk dipakai di interior furniture seperti itu. Nah, ini scale ya. Scale seperti saya sudah sampaikan tadi, scale itu bisa untuk membesar seperti ini ya kan. Kalau sambil mencet kontrol tuh di tengah-tengah ya, besarnya merata ya, rata tengah ke semua arah. Tapi kalau hanya ini ya, ini yang ditarik, kalau ini yang ditarik, atau ini atau ini. Nah, itu fungsi scale ya, dan bisa juga sebagai fungsi untuk mirror seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi fungsi scale itu bisa jadi untuk fungsi mirror juga. Dan ini offset ya. Offset itu untuk seperti ini. Jadi dia mengganda sebesar yang kita mau. Nah, seperti ini ya. Bisa mengganda garis ya. Berhubung kita ngetik milihnya face, jadi dia ke semua garis face tersebut di offset ya. Atau bisa juga kita milih garis tertentu. Nah, seperti ini kita offset. Nah, gitu. Jadi bisa berupa milihnya itu garis atau face, yang garis yang ada di face tersebut, seperti tadi itu yang pertama saya jelaskan. Jadi bisa milih berupa face. Nah, ataupun garis untuk offset ya. Nah, terus saya bahas ini adalah ukuran ya, meteran, yang sebelumnya pernah saya bahas, untuk bisa sebagai mengukur dimensi ataupun garis bantu ya. Dan ini bisa kita hapus juga, kalau misalkan mengganggu kita bisa hapus. Yang ini adalah dimensi ya. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya tuh ukuran real ya, asli gambar yang kita buat, yaitu ukurannya seperti itu. Nah, ini jadi bisa terlihat. Nah, ukurannya, dan ini ukurannya bisa kita rubah ya. Ini kan ukuran realnya 283, bisa kita rubah 50 juga bisa, tapi itu melanggar peraturan ya, itu menipu namanya. Itu 50 tuh bisa kita rubah, tapi ini hanya gambar, bisa dimaklum gitu 50. Ini atau bisa di seperti ini ya. Nah, itu bisa ke bawah juga bisa. Jadi bisa menempatkan ukuran tuh secara 3 dimensi ya. Nah, kalau yang ini ini saya jarang pakai juga ya, untuk buat derajat ini ya, garis bantu derajat. Jadi Anda bisa buat derajat yang Anda inginkan, misalkan seperti ini. Terus kita mau buat begini, misalkan 45. Nah, ini garis bantu derajat ya. Saya jarang pakai juga. Biasanya saya garis bantu itu langsung dengan garis, karena lebih cepat ya. Terus juga ini, nah ini akses ya, seperti yang pernah saya bahas juga sebelumnya. Akses ini
berfungsi manakala kita banyak menggambar objek yang sudah kompleks ya. Biasanya di arsitektur kita gambar seperti ini, umumnya kita tuh berdasarkan akses yang ada yang pernah kita buat. Tapi biasa ada kalanya juga kita buat objek yang ternyata dia banyak miring. Nah seperti ini, jadi miringnya biasanya kalau udah berarsitektur tuh banyak bentuk-bentuk atau bidang-bidang yang tidak selamanya tuh sama gitu. Kadang-kadang bentuk dan ukurannya juga tidak monoton, jadi bervariasi ya. Nah, seperti ini misalkan ini ada yang begini. Nah untuk gambar seperti ini kan repot ya. Misalkan kita ingin gambar kotak, nah ini nggak bisa nih. Nah, terus kita ingin menggambar di sini biar garisnya sejajar sama ini, membuat banyak objek yang harus sejajar misalkan sama bidang ini. Kalau ini kan saya asal, jadi ini terlihat kecil, ini besar. Nah fungsinya kita bisa pakai ini kesini klik, nah udah, berarti kita kalau menggambar pun ini pasti dia sejajar. Mau gambar apapun dia pasti sejajar dengan sumbu yang telah diatur. Nah, yang sebenarnya aslinya kan yang ini ya, seperti ini. Terus kita mau gambar objek yang benda yang ini, tinggal pindah lagi ke sini. Nah otomatis nanti kita bisa mulai gambar yang di sini. Nah itu teman-teman. Nah ini fungsi banyak terpakai ya di bidang arsitektur, nanti banyak. Nah ini juga sama, kita banyak menggunakan section nanti untuk arsitektur. Kita bisa dorong maju untuk membuat tampak ya, atau kita bisa juga nanti kita putar, teman-teman bisa coba-coba menggunakan section tuh gimana. Jadi nanti misalkan ini bisa diputar ya teman-teman. Biasanya kita pilih dulu baru kita putar. Saya juga jarang pakai ini. Bisa ini kita bisa putar. Nah mau memutar pun kita bisa pakai acuan benda yang ada ya. Misalkan ini, kalau nggak ada benda kita bisa buat benda dulu, kita putar ke arah sini. Nah pokoknya untuk SketchUp ini banyak cara jalan menuju Roma ya, tergantung kitanya enaknya seperti apa. Nanti Anda banyak menemukan jalan-jalan pintas yang menurut Anda lebih cepat dan lebih membantu pekerjaan Anda. Nah nanti Anda banyak menemukan itu yang cocok bagi Anda tuh yang mana gitu. Nah itu section ya, untuk menggambar potongan, gambar tampak potongan dalam, jadi bisa terlihat. Nanti kalau untuk interior Anda bisa potong dulu sehingga mempermudah menggambar ruangan, biasa seperti itu. Dan ini bisa di hide ya, hide, jadi tidak terlihat gitu. Jadi seolah-olah kalau tadi kan mengganggu ya, ini seolah-olah bendanya terpotong padahal tidak ya.